Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Risuli Lubis ya berdemo gagal ya. Terus sekarang ketika para begodes nih ya, kafir laknatullah itu gagal tentang bagaimana mereka berdemo ya, mendanai demo ya untuk menangkap Ustadz Abdul Somad dan membebaskan si Kucluk ya, si kafir celaka ini atau si Kaci. Sekarang mereka bermanuver ya, seperti Paul Zhang, CS ya, dan kerani-keraninya ya, herdernya ini bermanuver sekarang mau melaporkan Refli Harun. Jadi di sini semakin mereka itu semakin tidak waras ya. Orangnya tidak tahu apa-apa. Mereka seperti Refli Harun tuh kan tidak pernah berapologet. Lah apa pula mesti mau ikut-ikutan dilaporkan. Aduh kacau nih para begodes ini ya, kafir celaka ini, anggota Fauzang ini otaknya sudah pada nyungsang ya, sungsang. Demikian kaum muslimin videonya. Oh ya kaum muslimin, videonya ini saya ambil dari Benteng Umat ya. Jadi agak panjang videonya. Mohon di subscribe juga ya channel beliau. Ini lucu kaum muslimin. Demikian videonya. Jadi segala upaya daripada si Paujeng, termasuk upaya demonstrasi yang terjadi kemarin itu zong ya, itu ngabisin duit banyak juga tuh, ratus juta mungkin ya. Tapi ya begitulah, hanya beberapa gelintir saja yang datang dan tidak diterima oleh Menteri Agama, hanya stafnya saja dan tidak menggigit demikian. Dan dikritik oleh si sang debater ya, tidak jelas arahnya gitu loh. Demo ke Polri tapi kok di situ mendukung Polri, demo ke ke Kemenak tapi di situ mendukung Kemenak dan seterusnya, misalkan tidak jelas target yang akan dikritik itu siapa, demikian ya. Oke, di sini juga dia membuat di 6 jam dulu juga Paujeng dan dilema dana bantuan. Meskipun si sang debater dengan Pak Joshua Tuwo ini betul-betul musuh bebuyutan dari dulu gitu ya, dari mulai tematiknya masalah denominasi Wanes dan Trinitas, tapi dalam hal kepada kritik terhadap Paujeng mereka sepakat nampaknya bahwa Paujeng harus menerima apapun yang dilakukan oleh manajemen Abi Saifuddin Ibrahim ya, dan tidak terlalu mencampur urusan. Dan si Paujeng juga udah melihat kekalahan dia, tema dia sudah mulai mencari pengalihan isu ya, dia gagal dalam proyeknya itu. Sekarang yang dihandap adalah Refli Harun ya, dengan judul Joseph Paujeng menyerukan rombongan N26 akan melaporkan Refli Harun ya. Jadi semacam, kalau menurut saya itu kan pengalihan isu gitu ya, pengalihan isu terhadap kasus kegagalan dia mengobok-ngobok Indonesia dengan demo-demo dengan segala macam yang berusaha sama si Kosman ya. Sekarang dialihkan isunya ke sini, ke Refli Harun ya. Kita dengar dulu bagaimana sang debater mengkritisi sang debater ya, si Paujeng ya. Paul Zhang mengatakan ucapan selamat toleransi, kata toleransi yang mana RIP di Indonesia? Saya belum temukan toleransi yang mana yang RIP di Indonesia. Kalau ada kasus per kasus itu beda kan kawan. RIP itu berarti tanda kematian ya, arrest, I-nya itu in gitu ya, P-nya peace, RIP in peace ya. Jadi itu untuk menyampaikan bela sungkawa terhadap kematian sesuatu ya di dunia non muslim. Kalau kita kan
innalillahi wa inna ilaihi raji'un kalau mereka menggunakan RIP, rest in peace, istirahatlah di tempat yang tenang gitu. Demikian yang begini next ya. Kawan, kalau toleransi betul-betul RIP di Indonesia kawan, maka si Paul Zhang pun tidak akan bisa berkotek-kotek begitu cara firman Tuhan di Indonesia. Pasti akan di-ban atau diblokir itunya YouTube-nya, sama seperti Zakir Naik di India nggak boleh. Jadi kebebasan mana yang RIP yang mereka bilangkan itu kawan? Kebebasan beragama di Indonesia lebih baik dari tempat lain. Meskipun ada kekurangan-kekurangan di sana situ, itu hal yang wajar. Karena tidak ada satu negara pun yang 100% dia perfect. Nggak ada, termasuk Amerika Serikat pun tidak. Kita lihat di Amerika itu ada ditembaki orang lagi di masjid, ada itu. Terus apa yang mau kita bilang kawan? Itu namanya kasus per kasus, tidak bisa kita pukul rata. Kita enak hidup di Indonesia ini kawan. Kalau kita hidup di luar negeri, belum lagi kayak kuklukan itu. Pernah kalian dengar ya? Belum lagi kalau neo-Nazi dan segala macamnya. Mengerikan kawan, tetapi ya sudahlah. Mereka ini saya nggak ngerti apa yang ingin mereka ya. Yang intinya Paul Zhang tidak bisa membuktikan ucapannya semua gagal total. Di awal dia mengatakan, tenanglah kita dapat A1 katanya. Rupanya A1-nya dari Saifuddin Ibrahim juga nya. Makanya Saifuddin Ibrahim marah kawan. Saifuddin Ibrahim lah yang memberitahukan kepada Paul Zhang bahwa MKC di Bali dipukuli. Dan foto dikirim oleh Saifuddin Ibrahim. Tetapi Paul Zhang dengan angkuhnya, pongahnya mengatakan, saya dapat info A1 ini dari ini, seolah-olah Saifuddin Ibrahim ditiadakannya. Karena Saifuddin Ibrahim yang langsung bertemu dengan dia. Dan mereka mulai mengabarkan itu kan setelah Saifuddin Ibrahim bertemu dengan MKC. Tetapi dengan pongahnya dia mengatakan seolah-olah dia punya intelijen di dalam sel itu. Tidak kawan. Tidak punya dia kawan. Makanya Saifuddin Ibrahim marah. Seolah-olah dialah motornya semua. Tidak kawan. Dia hanya pecundang yang dibisikin sana sini. Dan dia karena tahu orang-orang bodoh di sekeliling dia yang ingin orang gembor-gembor marah-marah, dia lakukanlah hal-hal bodoh itu kawan. Karena di sekeliling dia orang-orang bodoh. Itu yang dia lakukan kawan. Dan buktinya benar. Orang-orang bodoh itu termakan ucapannya. Ya, saya kan sudah tahu dia dipukuli ini A1. Orang lain belum tahu kan. Tidak tahu dia aku malam itu tahu. Kan sudah kutunjukkan buktinya. Malam itu aku sudah tahu. Bahkan bagaimana kondisi Pak MKC pun sekarang aku tahu. Slow kawan. Tidak usah pala heboh-heboh kali. Ya kawan-kawan ya. Tetapi ya sudahlah. Itulah isi kepala. Kosong. Tetapi sok hebat. Karena dia di luar negeri, dia kira dia sudah hebat sekali. Dan bodohnya orang-orang ini kawan, masuk ke sana. Dan merasa benar apa yang diucapkan dia. Orang ini nggak tahu bahwa dia kan ditelepon Saifuddin. Saya tahu kok itu. Maka dia pada saat Saifuddin bertemu, dan langsung menelepon, baru dia bilang, oh iya ini dipukul oleh jenderal. Itu kan pengakuan dari MKC langsung. Bukannya ada intelnya di sana. Kalau yang mendapat informasi pertama itu aku. Tapi aku nggak mau sesumbar. Kalau sesumbar itu tidak enak kawan. Begitu salah kau ditangkap. Kau menjadi bahan makian. Sekarang Paul Zhang menutupi malunya. Dia buka tembok. Great Wall. Buka temboknya nggak tanggung-tanggung. Bukan tembok ruko saya ini. Tapi Great Wall. Itulah tebalnya muka si Paul Zhang. Semua pernyataan dia sekarang dia jilat. Dulu dia bilang apa? Oh iya. Ini harus bebas. Kita akan melakukan ini ke internasional ke ini. Internasionalnya mutut. Tak ada. Mati. Mana yang dibilangnya wartawan lah, HAM, Komnas ini, Komnas T. Gak ada. Gak ada kawan. Nol besar. Hanya omong doang. Kita akan lalu internasional begini. Kita sudah kirim surat begini. Dia juga kirim surat kawan. Tapi dia ejek pengacara si MKC. Kirim surat. Surat cinta. Memang tukang pos katanya. So hebat. Tetapi anehnya. Orang di dalam ruang itu isi kepalanya nggak ada. Senang mendukung. Oh ya Nabi. Ya ini. Aduh aku bilang detolol orang ini semua. Mengata-ngatain Nabi di situ. M26. Itulah namanya, bukan CM235 pesawat itu kawan.
Dalam konteks Nabi ya, saya sudah pernah berkonsultasi atau ngobrol dengan yang dari HKBP ya. Orang HKBP tidak bisa ya menerima Nabi setelah Yesus ya. Bahkan Nabi Muhammad pun dianggap bukan Nabi kan gitu bagi mereka. Apalagi selain Nabi Muhammad gitu ya, yang memiliki Nabi Muhammad yang memiliki banyak keistimewaan dan mukjizat aja tidak terima sebagai Nabi, apalagi selain Nabi Muhammad. Jadi kalau orang-orang HKBP memang dia keras ya. Kelompok Calvinis ya, ini kelompok Calvinis ya yang tidak bisa menerima klaim-klaim adanya Nabi setelah Nabi Isa atau Yesus ya, demikian ya kerasa seperti itu. Nah, orang-orang yang postmodern mereka itu kan ya sekedar apa ya, satire atau apalah. Awalnya kan satire itu kan mula-mula dibikin oleh si Tanpa Lagi ya, lalu saya kritik ya dan dia menghapus video itu. Lalu si Pak Ojeng ngaku Nabi ke-26, kemudian si Kosman juga ngaku katanya Nabi dari mana? Dari Ciamis ya, dari Banjar yang dapat wahyu di gua mana? Gua Keramat Banjar gitu ya, Pangandaran atau apa gitu. Demikian ya. Jadi kalau mereka itu keras ya, tidak ada Nabi. Bahkan si Pak Ojeng mengatakan, si sang debater mengatakan kalau Fatimah Sadiah mendapatkan pengkabaran dari Yesus, berarti dia sudah jadi nabiyah. Nabi berarti nabi perempuan. Jadi mereka itu tidak bisa nerima kalau orang mengaku ketemu Tuhan dan mendapatkan ucapan, berarti sudah jadi firman. Maka lahirlah Injil baru, Injil Fatimah Sa'diyah bab 1 ayat 1, hai Fatimah bla 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 dan seterusnya. Begitupun dengan siapa? Lucy Daifa. Pada saat mandi, saya tuh begini begitu, tahu-tahu ada suara yang bergema, mantul loh. Hai Daifa, hai katanya, aku punya rencana untukmu. Itu berarti Injil itu, menurut si sang debater itu. Dia jadi nabi ya gitu, nabi perempuan. Ya, jadi bab pertama, ayat pertama, Injil Lucy Daifa, hai Lucy Daifa, aku punya rencana indah untukmu, dalam kurung ya, terjadi di kamar mandi ya, demikian ya, karena kejadian di kamar mandi demikian ya. Jadi mereka sangat keras sekali tentang klaim tentang nabi ya. Oke, next. Mengerikan kawan apa yang dipertontonkan mereka. Sudah itu dia bilang, wah Pak MKC sudah dapat tempat, sebentar lagi akan masuk rumah sakit dibantarkan. Dengan gaya pongahnya dia ngomongkan, kita tahu ya, nggak tahu ya, aku lebih tahu dari dia berapa dia mau bayar orang. Si putih itu bukan nggak tahu aku berapa dia mau nyogok. Jangan bilang nggak ada, taunya aku. Aduh kawan, aduh, sudahlah. Ya, kelakuan kalian itu, dia mau main senyap. Maksudnya nanti kalau benar dibuktikan bahwa MKC itu dapat sebuah ruangan khusus, sudah itu bisa dibantarkan. Wah, dia kan bilang, oh hebat kami, hebat lah. Makin banyak sumbangan, begitu banyak dia tilep lari dia. Sedangkan uang kecil dia tilep. Josotewu bilang kawan, dana itu dia umumkan untuk MKC, maka banyak orang menyumbang. Sekarang dia bilang, wah karena MKC sudah begini, Pak Saifuddin, tidak ada urusan. Judulnya MKC bukan Saifuddin. Kesalahan apapun dibuat Saifuddin, tidak ada urusan dengan dana MKC. Harus kau kembalikan Paul Zhang. Selagi kau tidak mengembalikan, apapun kau bilang, kau memakan uang yang bukan hakmu. Jangan sampai kau seperti Ananias, ditempeleng oleh malaikat Tuhan, mati sebentar. Tetapi ya puji Tuhan, setelah Yesus naik ke surga. Ananias ini kan dapat dilihat dari kisah para Rasul ya. Jadi Ananias ini ya iri ya dengan Barnabas. Barnabas itu kan dia mengorbankan semua hartanya, diberikan kepada gereja, kepada Simon Petrus ya. Lalu dia dijadikan sebagai, sebut sajalah murid ya, atau rasul pengetahui ya. Ananias ingin seperti si Barnabas, lalu dia menjual. Kan dikatakan bahwa ketika orang Rabi Yahudi itu datang ke Yesus, kami sudah melaksanakan 10 perintah Musa. Apa kata Yesus? Kamu belum cukup. Kamu harus menjual semua hartamu dan kamu ikut denganku. Nah, terjadi beda pendapat. Orang Yahudi tidak mau menjual semua hartanya. Nah, ini pun terjadi pada Ananias. Ananias berjanji akan kujual semua hartaku. Tetapi di balik itu Ananias menyisihkan dari harta dia itu, disisihkan untuk jual tanah itu sedikit, entah berapa persen untuk dia sendiri pribadi. Lalu menghadap Simon Petrus. Simon Petrus tahu, kamu jangan berbohong kepada Roh Kudus.
mati. Langsung mati, Ananias langsung mati. Kemudian sekian jam kemudian istrinya pun datang. Kenapa suamiku mati? Diterangkan bla bla bla. Kemudian 4 jam kemudian istri Ananias pun mati. Ya, silakan dibaca di kisah para rasul ya. Nah, yang tadi masalah dana di sini ya. Di sini pun si sang debater di channel yang sama tapi dengan beda judul ya. Paul Jeng dan dilema dana bantuan ya 6 jam lalu ya. Silakan next. Sama sekali tidak fair, bahkan itu boleh kata penggelapan dan penipuan. Kalau sudah atas nama MKC, apapun yang terjadi itu hak Pak MKC untuk menerima donasi dari orang-orang yang memang mendonasi untuk Pak MKC. Ya, Anda mau setuju pengacaranya Kamarudin Simanjuntak, Martin Simanjuntak, dan Febri Simanjuntak atau tidak mau terima pengacara mereka, itu hak keluarga. Hak MKC yang sudah menetapkan dengan tanda tangan MKC sendiri untuk memberi kuasa kepada pengacara bertiga ini, saudara-saudara. Kita nggak punya hak untuk mengganti pengacara yang sudah dipercaya oleh MKC dan keluarga. Anda yang sudah dari awal menggalang dana atas nama MKC, ya, sportif, harus serahkan kepada keluarga MKC. Taruhlah, nggak usah kepada Saifuddin Ibrahim kalau Anda tidak percaya. Kepada keluarga MKC yang memang membutuhkan dukungan dana itu untuk proses persidangan, peradilan, dan sebagainya. Jangan dengan alasan, oh karena keluarga nggak mau kerjasama, bahkan tuduh istrinya, tuduh anaknya, segala macam, lalu kemudian Anda seolah-olah berkuasa membelokkan sumbangan untuk MKC, donasi untuk MKC kepada diakoni sosial, kepada kegiatan lain dan lain sebagainya. Saudara, itu munafik. Itu betul-betul jahat. Ya, orang-orang mau menyumbang, mau mendonasi atas nama MKC. Ya, tapi kemudian alasan Saifuddin tidak bisa kerjasama, keluarganya nggak bisa kerjasama. Kenapa keluarganya nggak mau diwawancara di channel ini Paul Zhang? Kenapa pengacaranya nggak mau itu urusan lain. Ya, Anda bicara buka donasi untuk MKC. Orang yang menyumbang untuk MKC nggak boleh ditahan, itu nggak boleh dialihkan, nggak boleh dibelokkan, alasannya apapun. Ya, orang menyumbang untuk MKC, kasih keluarganya. Ya, saya mau kasih tahu sama Paul Zhang. Paul Zhang, kalau Anda hamba Tuhan, Anda jujur, jangan belokkan sumbangan itu, apapun alasannya. Anda dari awal minta mau galang dana untuk MKC. Ya, kalau misalkan Pak Saifuddin karena dengan Anda agak konflik, agak tidak bersepahaman, dan juga dengan keluarga mungkin, dengan Febri dan sebagainya. Ya, tapi orang-orang yang sudah dengan tulus ikhlas dari berbagai penjuru dunia mendonasikan dananya untuk mendukung Pak MKC, Anda harus serahkan itu. Nggak bisa. Siap. Kawan-kawan, saya adalah orang yang ya katakannya, tidak katakan tidak. Tidak ada embel-embel, wah karena si Rudi sakit hati dengan Syanu, si Rudi sakit hati dengan Syanu. Tidak, kawan. Kalau kalian bilang, nanti kalian bilang juga saya sakit hati sama Joshua Tebu, si rantai kapal. Diganti rantai kapalnya dengan kalung Rosario ini, kalau nggak salah aku mirip ya. Nah, saya tidak punya urusan dengan itu, kawan. Saya katakan ya kalau iya, tidak katakan tidak, selebihnya dari iblis. Dalam hal ini, Joshua Tebu benar 100%. Loh, kok bisa sang debater Joshua Tebu benar 100%? Kawan, begini. Yang dia singgung sebenarnya bukan hanya Joseph Paul Zhang, tetapi juga ikut Yusuf Manabulu. Karena ketika mereka membuka rekening itu atas nama MKC, minta donasi. Setelah itu banyak orang berdonasi. Kita berani taruhan, buka rekeningnya Paul Zhang, buka rekeningnya yang dia menampung dana itu semua. Kita lihat pasti ada berita untuk MKC. Dan pasti mereka menyumbang juga untuk MKC. Sama juga dengan Yusuf Manabulu. Buka rekening si perempuan itu dan si laki-laki Preson dan siapa itu ya, Mariana atau siapa itu, Yunita atau siapa. Itu harus dibuka, kawan. Kalau mereka tidak membuka itu, artinya mereka melakukan penggelapan. Sekarang si Paul Zhang untuk memuluskan aksi penggelapannya, dia mengatakan, wah kami stop bantuan ke MKC karena Saifuddin tidak membukakan rekeningnya tiap minggu, sekali 2 minggu di sini katanya. Urusannya apa? Betul, Joshua Tebu betul. Demikian tadi kaum muslimin ya, bagaimana
kisahnya ya, yang dimana mereka mendanai demo ya. Ternyata habisnya ratusan juta, yang datang hanya berapa gelintir orang. Itu pun yang datang yang biasa ngumpul di zoomnya Pauzang ya, para begodes dan juga ada di situ ada Deborah ya, si manusia dugong itu. Lucu, saya bikin aduh, kalau kita cermati ya, dengan akal waras itu, semakin apa, mereka itu semakin menggelikan bagi kita nih ya, semakin lucu-lucu itu ya, badut-badut gereja ini. Bikin ketawa aja. Masa ia mau melaporkan Refli Harun segala, kan aneh ya kan. Apa mendemo meminta si Kece dibebaskan ya, setelah itu tidak berhasil ya, masalah gaduh masalah donasi duit yang katanya MM-an itu ya kan. Nah, itu menjadi polemik. Nah, sekarang untuk pengalihan isu mereka mau melaporkan Refli Harun untuk menutupi malu kaum muslimin. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan video ini. Semoga para kaum muslimin ini, antum-antum semua ya, akhi uti, dapat tertawa, tersenyum ya. Karena geli gitu ya. Oke, demikian saja kaum muslimin, saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah.